Halo cuy, balik lagi di Hey Boys, channel YouTube yang berisikan pria-pria gondrong yang suka pergi kesana kesini tanpa mikir panjang. Nah, kalau kita udah posting video rekapan biaya, artinya adalah video per episodenya sudah tayang di YouTube kita. Jadi, buat subscriber setia kita udah pasti tahu apa yang terjadi selama kita eksplorasi. Sesuai thumbnail yang kita buat, inilah rekapan biaya perjalanan kita di ujung kulon selama 7 hari 6 malam. Keberangkatan kita dimulai pada tanggal 18 April 2025. Kita berangkat dari Bandung Barat pada Larang dengan mobil tua kesayangan kita, sidekick bernama Nandang, yang setia menemani kita kemana aja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Meskipun masih banyak kekurangannya daripada kelebihannya, tapi ya harus kita syukuri cuy. Jam 7:11 kita masuk ke gerbang tol Padalarang. Oh iya, kita udah isi bensin Sinandang kemarin 300.000. Tujuan utama kita kali ini adalah rest area dulu ya guys, karena kita butuh sarapan. Mau gimana pun, lambung harus diselamatin dulu ya cuy, sebelum perjalanan jauh. Di perjalanan menuju rest area, lumayan nih, tol udah diguyur hujan pagi-pagi. Karena si Nandang pun gak bisa ngebut-ngebut amat ya. Jadi ya kita jalan santai aja gitu, sambil menikmati cuaca yang syahdu di jalan tol. Oh iya, dalam perjalanan kita isi e-tol dulu sebanyak Rp200.000. Karena kita belum tahu ya total biaya tol sampai ke Banten itu berapa. Jadi kita isi dulu segitulah. Setibanya di gerbang tol Kalihurip Utama 2, kita bayar Rp72.500. Lumayan juga ya. Lalu kita langsung gas ke rest area kilometer 62 untuk sarapan. Nah, setibanya di rest area kilometer 62, kita langsung parkir nih. Lalu kita langsung cari sarapan. Nyangkut guys, nyangkut. Nggak bisa diturunin. Bukan Nandang namanya kalau nggak ada hal aneh pas perjalanan. Kali ini kaca kirinya nyangkut, tapi bisa kita akalin dulu, jadi aman. Nah, di rest area 62 ini kita milih buat sarapan bubur. Kita makan bertiga, per orangnya itu Rp15.000. Cuman kita lupa record, jadi maafkan kita ya guys. Habis itu kita langsung cek radiator, isi airnya, dan berangkat lagi. Perjalanan yang akan kita tempuh dari Bandung Barat ke ujung kulon kurang lebih 340 km. Dengan jarak tempuh kurang lebih 6 jam ya, kalau kata Google Maps itu juga. Yang pasti perjalanan kita nggak mungkin sesuai jam di Google Maps, karena kita bakalan banyak istirahat. Ya namanya juga mobil tua kan, kalau dipaksain meledak ntar si Nandang. Di gerbang tol Halim Utama kita bayar Rp11.000. Jadi dari Kalihurip Utama 2 ke gerbang tol Halim Utama bayarnya cuma Rp11.000. Murah cuy, murah. Dan tibalah kita di Jakarta. Wah, ini pertama kali si Nandang ke Jakarta guys. Biasanya cuma puter-puter di Bandung doang dia. Oh iya cuy, si Nandang ini sidekick keluaran tahun 94 yang kondisinya itu nggak bagus-bagus amat ya. Jadi bisa dibilang kita road trip bawa mobil bahan. Dengan suspensi yang kurang nyaman, AC yang mati, jadi nggak usah ditanya gimana kita melewati kota Jakarta yang panas ini guys. Haredang bosku, ampun ngesang lebih bujur. Kita masuk dulu ke rest area kilometer 13.5. Ini jadi titik kumpul kita ya, karena kita nggak jalan sendirian. Bakalan ada brodi kita yang ikut, pakai mobil Innova warna putih. Nah, di sini kita nyari kopi dulu sambil beli card reader sama charger buat di mobil. Lumayan lah buat cas baterai GoPro kita kan.
Berapa teh? 100, 100. Ini berapa nih? 135, Oh, ini 38 watt. 250. Di rest area 13.5 kita nggak lama-lama sih, karena kita harus ngejar waktu nyari masjid buat Jumatan. Soalnya kan ini hari Jumat. Jadi kita langsung cus menuju ke arah Rangkas Bitung, karena kita bakalan keluar lewat gerbang tol Rangkas Bitung. Kali ini di perjalanan kita nggak sendiri, kita ditemenin sama mobil Innova. Emang bisa ngejar Innova bang? Tentu saja nggak bisa dong. Jadi Innova yang ngikutin kita dari belakang, karena kita cuma bisa lari maksimal di 100 km per jam. Itu pun nggak bisa lama-lama, kasihan si Nandang. Keluar tol Rangkas Bitung kita bayar Rp66.000. Jadi buat total biaya tol dari gerbang tol Padalarang ke gerbang tol Rangkas Bitung itu adalah Rp149.500. Ya lumayan sih, masih sisa 50.000 berarti di e-tol. Sudah keluar tol, kita lanjut ke arah Pandeglang. Pas di jalan, ternyata kita ngelewatin masjid. Kebetulan di sampingnya itu ada rumah makan juga. Ya udah, kita putar balik langsung melipir ke sana. Wow. Ya. Akhirnya. Selesai sholat Jumat, kita langsung makan siang di rumah makan Saung Pakis. Tempatnya nyaman, makanannya enak-enak juga. Kita pesan sate tanpa nasi. Kita pesan satu porsi sate marangi. Ya sekitar 80 ribuan. Tapi itu juga banyak cuy, dan dagingnya besar-besar. Empuk pula. Ya kalian bisa lihat menunya ya, aku dapat di Google ini menunya. Setelah perut udah kenyang, kita langsung ngegas lagi ke ujung kulon. Jarak tempuh dari rumah makan Saung Pakis ke ujung kulon kurang lebih 100 km dengan waktu tempuh 2 jam 40 menitan cuy. Dan harus kita akui sih, kondisi jalan menuju ke ujung kulon ini sangat nyaman banget. Dengan kondisi aspal yang mulus, ya meskipun ada yang gak mulusnya ya, tapi itu cuma sedikit kok. Jadi overall semua jalannya enak. Ditambah dengan pemandangan yang sangat ajib kanan kirinya. Jadi buat kalian yang mau lihat detail aktivitas perjalanan kita, kalian bisa lihat di video per episodenya ya cuy. Kalian bisa lihat di playlist kita lah, playlist road trip kita. Jam 16.20 kita sampai di Pasar Sumur. Kita melipir dulu di Indomaret buat beli cemilan dan rokok. Habis itu kita langsung cus lagi ke penginapan. Dalam perjalanan seperti biasa, penginapannya kelewat. Akhirnya putar balik dan kita nyampe di 8988 Beach Resort jam 16.42. Sesampainya di penginapan, kita langsung istirahat. Karena besoknya kita bakalan nyebrang ke Pulau Oar. Oh iya, 8988 Beach Resort ini penginapannya nyaman banget, dengan fasilitas yang komplit ya. Pokoknya cocok deh buat bawa keluarga kalian ke sini. Untuk harga, karena kita menginap di peak season, harganya itu 900.000 per malam. Mungkin kalau weekday bisa lebih murah ya. Kita nginep di sini 2 hari. Jadi kita ke Pulau Oar, guys. Ini kita mau ke sana loh. Di hari kedua kita nyebrang ke Pulau Oar. Kalau kalian mau nyebrang ke sana bisa juga kok. Tinggal tanya ke penginapan kalian, atau buat kalian yang camping bisa tanya ke pengelolanya. Kadang nanti ada yang nyamperin juga, nawarin buat nyebrang ke pulau-pulau yang ada di sekitar sini. Harga untuk menyeberang waktu itu per orangnya 75-80 ribu rupiah. Itu pulang pergi ya, aman, kalian nggak akan ditinggalin di pulau itu sendirian. Pasti dijemput lagi kok. Dengan satu syarat, kalian save nomor telepon mamang-mamangnya. Jadi ntar kalian kalau mau pulang tinggal telepon aja. Jangan lewat WhatsApp, lewat seluler. Jangan lupa isi pulsa selulernya.
Gak nyangka sih, di ujung kulon ada pulau seindah ini, bray. Kalian wajib nyobain ke pulau ini. Buat kalian yang mau snorkeling, kalian bisa make sure dulu ya sebelum booking perahu. Biasanya perahu itu nyediain peralatan snorkeling. Jadi kalian sewa perahu udah termasuk sama peralatan snorkelingnya. Terus kalian juga bisa explore pulau ini. Banyak spot-spot foto yang bagus di sini. Ini udah kayak pulau private. Di sini kalian bisa camping juga. Cuma kita nggak tahu ya harus bayar lagi atau enggak. Terus air lautnya itu biru, enak buat berenang. Terus buat nongkrong-nongkrong pun enak, teduh karena banyak pohonnya. Pokoknya menurut kita sih ini pulau oke banget buat dikunjungi. Nah, karena waktu udah sore, jadi kita memutuskan untuk pulang ke penginapan. Dan waktu tempuh nyebrangnya itu nggak terlalu lama, cuman 20-30 menit. Dekat kok pulaunya, kalau dari penginapan kita ya. Sesampainya di penginapan, kita makan malam dan istirahat. Isi tenaga dulu buat explore Taman Nasional Ujung Kulon besok. Di hari ketiga, kita check out dari 8988 Beach Resort dan bersiap untuk berangkat ke Taman Nasional Ujung Kulon buat nyari badak. Sebelum ke Taman Nasional, kita pergi ke arah sumur dulu buat beli logistik dan isi bensin Sinandang. Kita isi bensin kalau nggak salah 150.000. Si Gojring lupa record. Mungkin efek tigeledag hulunya karena cai laut ya, jadi dia lupa. Kita isi bensin di Pertamina daerah Sumur. Dan kita juga nggak lupa buat cek air radiator. Seperti biasa, selama perjalanan kita disuguhkan pemandangan yang indah di kanan kiri kita. Oh iya, kita sempat dikasih tahu sama petugas pom bensin. Katanya jalan menuju Taman Nasional Ujung Kulon udah bagus banget. Dan bener aja, jalannya lebar dan bagus. Wah, pokoknya terbaik lah. Aduh Guys, kita mau ke Ujung Kulon tuh, lihat di depan ada apa. ada tenda hajat di tengah jalan guys. Kumaha ieu caritana. Setelah berdrama dengan tenda hajat di tengah jalan, kita dikasih tahu warga buat lewat jalan pemukiman. Nah, perjalanan kita masih aman cuy. Ternyata nggak jauh dari tenda hajat, kita udah sampai di Taman Nasional Ujung Kulon. Sesampainya di sana, kita istirahat di gerbang sebentar sambil foto-foto. Kita ketemu pemotor juga yang lagi pada touring ke sini. Tapi ada hal yang buat kita kecewa. Karena ternyata kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini nggak boleh direkam. Jadi ada peraturannya lah per tahun 2024 gitu. Jadi kalau mau rekam pun, mau kita tayangin itu harus bayar. Dan itu lumayan mahal harganya. Jadi ya kita belum mampu lah buat bayarnya. Ya udah, jadi konsumsi pribadi kita aja. Gambarnya ya kita punya, cuman nggak kita publikasikan. Oh iya, di dalam perjalanan kita sering kali nemu kerbau yang lagi nyebrang. Agak ngeri-ngeri sedap sih, takut dikejar. Tapi kayaknya jinak sih ya. Kayaknya. Bau kuning. Sesampainya di sumur, kita makan di warung nasi Padang. Buat informasi aja ya, kalian mungkin bakal agak kesusahan buat nyari seafood di sini. Karena jujur kami pun agak susah buat cari rumah makan seafood. Kita makan di sini kurang lebih habis 45.000 buat bertiga.
Perut udah kenyang, kita langsung berangkat ke Pantai Bugel. Jadi rencananya kita bakalan camping di Pantai Bugel. Kita bayar buat camping itu pokoknya total 100 ribuan lah. Akses jalan ke Pantai Bugel lumayan seru dengan tekstur tanah dan bebatuan. Lumayan lah si Nandang olahraga kaki-kaki sedikit. Jurassic Park. Asli udah kayak nih, lihat nih. Oh, kita melewati. Tiba-tiba dari sana ada T-Rex. Sama Godzilla. Anjir, di mana ada Godzilla? Ya kan biar agak gedean dikit kan. Setelah kita cek-cek spotnya, kita memutuskan buat nggak camping di sini, cuy. Kenapa? Biar Gojring yang berbicara. Cuman kita sebenarnya pengen tempat yang ini Kita pengen yang agak sepi sih sebenarnya, bukan agak sepi ya. lebih chill. Lebih chill gitu. Di sini terlalu ramai, guys. Ramainya bukan artian ramai, mungkin di mana-mana pun pasti ramai ya. Sekarang kan long weekend gitu. Cuman yang lebih apa ya, tenang gitu ya. Bisa dengar suara dangdutan, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin dengan dangdutan mereka bahagia. Kita tidak boleh merusak kebahagiaan orang lain, guys. Akhirnya kita mutusin buat ya udah ikhlasin aja uang kita dan pindah ke spot yang lain. Dan kita pindah ke Parta Beach. Sesampainya kita di Parta Beach dan ya inilah ekspektasi kita. Kita dapat tempat buat nge-chill dan emang benar-benar nge-chill. Uang yang kita keluarkan buat camping di Parta Beach ini sebesar Rp205.000. Jadi campingnya Rp50.000 per orang, parkir Rp25.000 dan sewa kabel Rp30.000. Dari segi keamanan pun oke, karena ada yang jaga 24 jam di sini. Oh ya, di Parta Beach ini juga dilengkapi sama resto. Bahkan kita pun buat makan malam pesen di restonya, karena nesting kami kotor, lupa dicuci selama berbulan-bulan. Ada-ada aja sih. Berapa jam? 4:30 di Parta Beach. Gimana guys? Yang tadi itu adalah penampakan resiko camping di musim hujan. Subuh-subuh malah kena badai. Bahkan pagi-pagi pun masih hujan, cuy. Jadi kita mutusin buat pasang flysheet dan sarapan di sini. Ya sarapan ala kadarnya lah, cuman mie dan kornet. Persediaan logistik yang kita beli kemarin. Beres sarapan, kita langsung packing barang dan berangkat ke destinasi selanjutnya, yaitu Resort Ranca Pinang. Di hari keempat ini, kita akan pergi ke ujung jalan Pulau Jawa dan melewati desa terakhir di Barat Jawa, yang menurut kami itu adalah tempat indah dan memukau guys, dengan keramahan warga sekitarnya. Cuman jalan menuju sananya aja yang sangat tidak ramah, yang menyebabkan nyeri cangkeng dan malamnya harus minum obat pegalinu. Oke cuy, makanan udah dapat, udah kita bungkus. Buat yang nanya bosan atau enggaknya makan nasi padang ya, enggak bro. Ya abisnya mau beli apa lagi? Bakso. Kita butuh nasi bro. Nah di sini kita beli 3 bungkus ya, totalnya 45.000. Kita juga melipir lagi di Indomaret buat beli logistik, karena kita bakalan camping lagi. Setelah beli logistik, kita isi bensin Sinandang. Kita isi 100.000 karena sisa bensin yang kemarin masih lumayan banyak. Cuman lagi-lagi nggak di-record. Perjalanan dari Parta Beach ke Resort Ranca Pinang yaitu 39 km. Dengan waktu tempuh 2 jaman lah. Dan lagi-lagi kita ngelakuin hal konyol di sini guys. Kita kelebihan 15 km alias nyasar jauh cuy. Buat lengkapnya kalian lihat di video episode keempat aja ya. Nah di sini cuy, kita harusnya tadi nggak belok
kiri, kita harusnya belok kanan ke arah Rancecet. Nah, setelah masuk ke desa pertama, kami kira jalan menuju tujuan kita ini bagus. Awalnya sih emang bagus dikit. Ternyata kita harus menempuh jalan yang seperti ini sejauh 20 km cuy. Yang harusnya ya jarak tempuh 20 km itu hanya 30 menitan kalau jalannya bagus. Tapi kita sampai di destinasi itu malam hari. Dari desa pertama ke desa terakhir itu butuh waktu 4 jam. Soalnya kita nggak bisa ngebut. Ya paling maksimal itu 10-20 km per jam lah. Maksudnya kita bisa ngebut tapi kan tega. Maksudnya aduh karunya mobil, kasihan si Nandang gitu. Di sini juga kita lihat ada mobil yang nggak bisa nanjak cuy. Nah si Gojring langsung niat buat ngebantuin mereka nambahin beban mobil itu dengan cara naik di mobilnya. Karena mobil ini udah mundur 2 kali karena kehilangan traksi kan. Dan akhirnya setelah ditambah beban, mobil baknya berhasil naik ke atas. Alhamdulillah. Sip lah. Oke, terima kasih. Siap Kang, ayo. Dan saatnya Nandang beraksi. Gini-gini juga Nandang mah ada tanjakan dilibas. Tenang. Mantap, mantap. Udah lewatin tanjakan kayak gitu, nemu lagi jalan kayak gini. Ya gitu aja terus. Sumpah ini pemerintahnya kemana ini, ampun. Benerin bisa kali, kasihan warga sini cuy. Nah ini kalau nggak salah kita ada di Kampung Pasir Nangka. Koreksi ya guys kalau salah. Akhirnya di sini kita nemuin jalan yang bagus. Tapi ini cuman beberapa kilo aja cuy. Ujung-ujungnya kita nyentuh lagi jalanan yang aduhai berbatu. Guys, kita menemukan lagi seorang. Semoga Panjang ya. semoga panjang. Cuy, di sini langit udah mulai gelap. Dan akhirnya kita sampai di desa paling ujung di barat Jawa, yaitu desa Cegog. Jam 6:30 malam. Terus saya kira si Gojring bercanda soal kita harus nyebrang sungai ntar di desa terakhir. Ternyata bener cuy. Untung aja si Nandang bisa lewat. Untung enggak nyelap di sungai. Gas, gas. Sampai sini kita langsung tanya-tanya warga buat nyari tahu jalan ke Resor Rancapinang. Warga-warganya di sini ramah semua, baik banget, ngasih tahu kita jalannya. Sampai akhirnya kita sampai di Resor Rancapinang. Kita ngelewatin jembatan dan nanti ketemu sama pos penjagaan Resor Rancapinang. Nah, kita harus lapor dulu di situ. Seudah lapor, kita langsung pasang tenda di sini. Buat bayarnya kita lupa, karena harga buat camping di sini itu murah banget. Tapi kalau mengacu dari info Taman Nasional Ujung Kulon, harusnya kita bayar kemarin itu 75.000 ya. Per orangnya 20.000 dan buat camping itu 5.000 per orang per hari. Murah kan? Murah banget. Cuman aksesnya aja yang menantang. Di hari kelima, kita leha-leha dulu sebentar di sini. Tempatnya enak banget cuy. Nggak sia-sia perjalanan panjang kita buat ngedapetin tempat sebagus ini. Ditambah penjaganya yang sangat ramah. Pokoknya mah juara lah. Lain kali kita pasti main kesini lagi. Udah pasti. Kapan lagi bisa mandi di muara Taman Nasional Ujung Kulon? Rencananya di hari kelima ini kita bakalan pulang ke Bandung. Yang pastinya pulang lewat jalur selatan. Tapi takdir berkata lain cuy. Si Nandang trouble di sini.
overheat berkali-kali karena ada kerusakan di radiatornya. Mungkin penyebabnya karena radiatornya yang longgar ya. Soalnya kan di jalan ngajar terus jalan yang jelek gitu. Jadi aja begini. Kita masih di Desa Cibadak. Ini kondisi mesin panas ngebul. Di perjalanan pulang kita berhenti ada kayaknya 7 kali lebih buat dinginin mesin yang overheat. Dan akhirnya waktu tempuh kita jadi ngaret banget cuy. Apakah kita bisa pulang ke Bandung hari ini? Oh tentu tidak. Tapi positifnya untung aja kita pengacara ya. Kalau kita karyawan mah udah dipecat kayaknya ini dari kantor, karena kita nggak pulang-pulang. Sekarang jam 5 kurang 10, kita udah mau keluar ke Cimanggu. Tadi berangkat dari Ranca Pinang jam berapa? Jam 10? 11? 11. Jam 11, sekarang jam 5, 6 jam guys. Kita total ada kali 7 kali berhenti nih. Ada lah. Dari sini kita langsung nyari bengkel mobil. Ada rekomendasi dari warga di kampung yang kita lewatin tadi. Katanya ke bengkel Oji aja. Ya udah, kita langsung gas ke bengkel Kang Oji. Katanya buka sampai malam. Sampai di bengkel, mobil kita langsung diperiksa. Nah, kita sekalian numpang masak di sini karena katanya rumah makan di sini cukup jauh. Untung kita ada persediaan mie instan. Kita sudah salatri. Betul, salah 3. Jadi Indomie plus makaroni pedas. Solusi terbaik kalau tidak ada tempat makan. Ternyata si Nandang itu radiatornya bocor. Nah, karena dudukannya yang longgar, jadi si kipasnya itu ngehajar radiator. Lalu mesin overheat, jadi seal noken as dan seal crankshaftnya pun bocor. Timing belt pun melar kena oli. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya kita ganti seal noken as, seal crankshaft, dan timing belt. Dan juga nambal radiatornya buat sementara, biar besok kita bisa ke bengkel radiator. Total biayanya adalah Rp720.000. Penuh kan? Mau ya. Beres ngebengkel jam 11 malam, kita langsung OTW nyari penginapan. Kita bermalam di penginapan Edelweiss yang berada di Jalan Raya Tanjung Lesung. Jaraknya kurang lebih 30 kilometeran lah, dan butuh waktu 51 menit. Karena besoknya kita harus ke bengkel radiator yang berada di Panimbang. Di hari ke-6, sebelum kita ke bengkel radiator, kita cek radiator Nandang dulu. Dan ternyata kering. Ada kebocoran di water pumpnya. Yang artinya apa? Ya, kita bakalan jajan lagi guys. Ya udah, kita langsung jalan ke Panimbang sejauh 15 kilometeran lah. Sesampainya di winda radiator, radiatornya Nandang diservis. Tapi ternyata apa? Ternyata nggak ketolong. Karena bocornya udah banyak banget. Solusi terakhir dari mamangnya adalah ya harus diganti. Akhirnya kita tuker tambah sama radiator copotan Vitara. Kondisinya masih bagus banget. Ya udah kita gas aja. Harganya itu 800.000, udah sama pasang. OTW nyari spare part, geng. Nyari spare part dulu. Dari situ masalah belum beres, kita langsung pinjem motor si mamangnya. Kita berangkat ke bengkel mobil terdekat buat beli water pump. Harga water pumpnya itu sendiri kalau nggak salah 275.000 ya. Lalu kita langsung pindah ke bengkel mobil lagi. Karena mamang radiatornya nggak bisa pasang water pump, jadi kita pasang di sini. Di sini kita bayar jasa bapaknya aja, 150.000 gitu. Pak, turun. Gas. Akhirnya Nandang udah kembali prima dan bisa jalan normal lagi. Tapi karena kesorean, akhirnya kita milih buat bermalam lagi sehari.
kita bakalan camping di Pantai Daplangu yang berada di Jalan Sumur. Biaya camping di sini 50.000 per orang dan kita sewa kabel, harganya 30.000. Jadi totalnya 180.000. Pantai Daplangu juga nggak kalah indah dari pantai yang lain. Di sini enak, tempatnya teduh, fasilitas komplit dan bersih juga. Pokoknya cocok lah buat bermalam di sini. Lengkap yo. Di hari ke-7 akhirnya kita pulang juga. Jam 9 pagi kita packing dan jam 10 udah mulai perjalanan ke Bandung. Kita start dari Pantai Daplangu 2. Kita ngisi BBM dulu sebelum pulang, ngisinya 200.000 aja. Harusnya masih sisa sih ini sampai Bandung. Oh iya cuy, informasi dulu. Jadi karbu Sinandang ini sebelum diservis bensinnya boros banget. Nah, sebelum ke ujung kulon kita sempat servis karburator dulu di Asam Reges. Oh iya, Sinandang ini juga pakai karbu Kijang ya. Jadi udah nggak pakai karbu Escudo. Setelah diservis dan ganti beberapa komponennya, akhirnya tarikannya enak, responsif dan irit. Guys, tuh, weh, hijau, mamen. Kita pulang nggak lewat tol. Bukan karena mau ngirit, tapi kita belum pernah nih bawa Sinandang pulang lewat jalur selatan. Kita bakalan ngelewatin Sawarna, Bukit Habibie, Pelabuhan Ratu, dan seterusnya. Jarak yang kita tempuh kurang lebih 296 km dengan waktu tempuh 7 jam 30 menit. Kalau ditambah istirahat ya berarti tambahin 2-3 jam aja lah. Setelah jalan lumayan jauh, sambil ditemenin pemandangan yang ajib, kita istirahat dulu di rumah makan Padang Pariaman di Malingping. Lapar is lapar cuy. Perut harus diisi. Kalau enggak nanti kita rungsing. Beres makan guys, kita cabs lagi. Sebelum ngelewatin Sawarna, kita ngelewatin Bayah. Dan di sini view-nya mantep banget bro. Gila, kalian harus nyobain lewat sini sih. Oh iya, kita nggak bakalan bosan buat ngingetin kalau mau nonton yang lengkapnya di episode terakhir kita di ujung kulon ya. Ntar kalian lihat di playlist road trip kita aja. Iya, jalannya masih kecil. Cuy, di sana laut. Jalan menuju Bukit Habibie ini bisa dibilang cukup mantap cuy. Karena banyak tanjakan dan turunan yang panjang. Jadi pastiin aja kendaraan kalian dalam kondisi prima. Apalagi remnya. Terus jangan lupa istirahat juga buat dinginin rem mobil kalian. Istirahat yang paling enak sih di Bukit Habibie ya. Itu udah paling cocok lah. Nyampe juga, kita ngeres dulu di Bukit Habibie. Kalian bisa istirahat sambil ngopi di sini. Warungnya nyajiin pemandangan yang keren banget. Rambut gondrong, minum Popeye strawberry. Di Bukit Habibie tadi kita jajan minuman totalnya kayaknya 20 ribuan deh. Terus karena kita takut kesorean, kita langsung berangkat lagi aja. Di daerah Pelabuhan Ratu kita nggak berhenti dulu guys. Soalnya emang ngejar waktu juga, takutnya kemalaman. Jadi kita cuma lewat doang. Karena kita mau makan malam di Cianjur. Kita mau makan sate Marangi. Ada nggak ya SPBU dekat sini? Di Pertamina Cikembang kita melipir dulu buat cari toilet. Soalnya si Gojring kebelet Daripada busiat, mending kita melipir dulu kan ya, biar aman. Kira gitu aja, nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe Sukabumi. Kita ngeres, beli minum dingin, beli roti. Setelah beberapa jam perjalanan, langit pun mulai gelap, campur cedem. Dan akhirnya kita mutusin buat istirahat dulu di minimarket, di Indomaret. Soalnya pantat udah kebas dan tumit udah mulai sakit. Sambil beli minuman lah dan cemilan-cemilan ya, buat ganjel.
Soalnya ntar kita bakalan makan malamnya di Cianjur. Setelah perut lumayan terkondisikan, kita lanjut lagi jalan dan kejebak macet. Gak tau lah ini macetnya penyebabnya apa ya. Sampai akhirnya jam 8 malam kita tiba di Cianjur. Melipir dulu di Sate Maranggi Mang Idai buat isi tenaga. Kita pesen sate maranggi masing-masing 5 tusuk, udah sama nasi kuning andalannya. Totalnya itu Rp67.500. Murah kan? Abis makan kita langsung lanjut jalan. Nih cuy, sebelum lewat jembatan perbatasan Cianjur, kalian bakalan nemuin warung-warung di pinggir jalan. Kalian bisa juga istirahat di sini buat ngopi. Enak juga lah tempatnya. Yang pasti mah itu perbatasan Bandung Cianjur. Akhirnya jam setengah 10 malam kita sampai di Raja Mandala. Yang artinya Padalarang udah tinggal setengah jam lagi. Buat rincian biaya total bisa kalian lihat di akhir video ini. Mungkin bisa jadi acuan buat kalian juga ya, kalau kalian mau road trip ke Ujung Kulon.